Oke, selamat pagi semuanya. 3 menit lagi kita mulai ya. Buat yang belum join, mungkin bisa diramaikan di grup ya. Satu gue udah terlalu lama ini. Apa? Terlalu lama ini. Gak apa-apa, jadi pajangan aja. Ini bentar doang kok. Apa? Ya. Oke, udah on ya suaranya? Udah on belum? Ya udah oke. Kalau gitu kita mulai webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman yang ada di manapun kalian berada. Terima kasih banyak udah hadir di sini, mau join sama kami untuk mengikuti webinar yang berjudul Bioteknologi 4.0, cara teknologi 4.0 bisa membantu perlawanan melawan COVID-19. Jadi di sini
kami memperkenalkan diri kami dulu ya, sambil sebelum kita mulai presentasi. Jadi di sini saya Hanif dan rekan saya di sini Bang Marolo. Kita di sini dari tim Infinity Group. Jadi kebetulan sekarang kita lagi merekam di lab kami. Jadi di sini kita ada lab yang disebut Infinity Air Lab. Jadi Infinity Air Lab itu kepanjangan dari Automations and Intelligent System and Robotics Lab. Jadi AIR Lab. Gitu. Di sini kami melakukan berbagai macam pekerjaan dalam bentuk desain, lalu development maupun testing untuk quality assurance dari beberapa produk-produk kami. Jadi pada kesempatan pagi ini kami berdua ingin sedikit sharing mengenai apa yang sekarang kami sedang kerjakan di dalam lab. Jadi ini pertama kalinya buat teman-teman sekalian yang ikut di webinar ini, kalian akan menjadi orang yang pertama yang melihat apa saja yang kami sedang develop di dalam lab kami. Terkhususnya ada satu robot yang kami sangat bangga kami sudah develop, karena robot ini merupakan robot yang kami tujukan untuk melawan COVID-19. Nah, seperti apa sih robotnya itu? Sebenarnya kita akan grand launching Senin depan, minggu depan, tanggal 18 Mei. Cuman buat teman-teman yang hadir hari ini, kita akan kasih sedikit sneak peek lah terhadap apa yang dimaksud dengan apa yang tadi aku udah sampaikan kepada kalian. Jadi kita mulai aja presentasinya. Aku akan share screen. Selamat menonton dan jangan lupa nanti di akhir akan ada Q&A session. Silakan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ingin bertanya, di bagian bawah tab kalian itu ada fitur yang disebut Q&A. Nanti silakan isi pertanyaan yang kalian punya di situ. Nanti kita akan berusaha untuk menjawab satu persatu pertanyaan yang kalian miliki. Jadi dan juga jangan lupa setelah selesai Q&A nanti kita ada sedikit kuis ya. Kuis ini kita tujukan buat teman-teman kalau misalkan emang pengen ikutan, emang tertarik ikutan, silahkan karena kita ada grand prize pulsa buat teman-teman yang tiga pemenang dari kuis ini. Jadi kalau misalkan sudah selesai Q&A jangan langsung pergi, tapi kalau bisa ikutan kuisnya ya. Oke, kalau misalkan kayak gitu kita mulai. Oh ya, lupa masker. Masker dong. Ayo, tutup yang nomor. Bicara lebih dekat. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Jadi di sini kita akan menjelaskan sedikit mengenai Biomedical 4.0, cara teknologi industri 4.0 mendukung perlawanan terhadap COVID-19. Di mana nanti di sini kita akan bahas mengenai berbagai macam teknologi, berbagai macam produk atau berbagai macam advancement yang sekarang kita sudah buat, yang kita sudah desain, yang ditujukan untuk membantu para pekerja lapangan dan pekerja medis dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Ya. Sorry, monitor. Boleh di next? Waduh. Agak skip nih. Oke. Sebelumnya saya mau jelasin dulu kepada kalian. Jadi latar belakang kita itu sebagai perusahaan seperti apa. Jadi kita ini sebutannya Infinity Group. Kita sudah sekitar 20 tahun berpengalaman di sektor teknologi ya. Jadi kita banyak bermain di beberapa teknologi. Kalau misalkan teman-teman bisa baca di screen itu, kita bermain di teknologi yang kita sebut laris. Karena teknologi tersebut kita jadikan sebagai tagline atau moto kami. Laris itu merupakan lean manufacturing, automated material transport, robotics, IoT system, dan intelligent system, lalu dan software integration. Jadi beberapa fakta mengenai kami sebagai perusahaan adalah kami sudah 20 tahun di sektor teknologi, lalu kami sekarang sudah ada sekitar 160 sampai 170 staff, di mana setengahnya itu mungkin para engineer dan para desainer yang tersebar di 5 area. Jadi kita ada 4 kantor domestik
di Jakarta, di Cikarang, di Tangerang, dan di Batam. Lalu kita ada 1 kantor internasional, jadi kita punya sekitar 8 rekan kerja orang asing. Jadi kita punya rekan kerja di Singapura, di Malaysia, tapi perusahaan ini merupakan perusahaan yang 100% karya anak bangsa. Jadi kami yang menjalankan desain dan kita membuat desain, teman-teman yang ada di luar negara kita ini, mereka bertanggung jawab untuk memasarkan desain kami. Nah, kami di sini sudah sekitar memiliki 1.500-an lebih customer ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di screen teman-teman sebelah kanan, itu kita punya beberapa klien, itu hanya beberapa saja dari yang totalnya. Itu kita ada klien di industri otomotif, ada di industri elektronik, ada di industri makanan dan minuman, dan itu pun juga di lokal, di internasional pun kita juga ada, contohnya seperti di Singapura, di Malaysia, di India, di Korea, dan seterusnya. Nah, brand kami itu kami sebut Infinity 4.0, di mana produk kami itu banyaknya mengenai robotika, robot, software, kecerdasan buatan, Internet of Things, dan sebagainya. Nah, kami di sini juga berpartner dengan beberapa perusahaan yang gede ya, seperti IBM, seperti Cisco, seperti Microsoft, dan seterusnya. Nah, pada dasarnya fokus kami di tahun 2020 itu akan lebih ke 3 teknologi. Yang pertama itu adalah kecerdasan buatan, yang kedua itu adalah robotic process automation atau RPA, yang ketiga itu adalah biomedical technology atau teknologi biomedis. Nah, selanjutnya akan aku coba jelasin dulu mengenai hal-hal yang merupakan introduction dari kondisi di lapangan sekarang terkait tantangan layanan kesehatan. Jadi menurut kami tantangan layanan kesehatan pada situasi sekarang di situasi COVID ini terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama itu adalah waktu kerjanya bagi orang-orang yang ada di lapangan itu sangat ekstensif. Sehingga ketika semua orang sibuk dalam mengerjakan pekerjaannya masing-masing, terjadi berkurangnya sumber daya ahli. Ketika berkurangnya sumber daya ahli, orang-orang akan berpikir, wah, kira kita supportnya kurang banyak nih. Sehingga apa yang terjadi, moral mereka mulai berturun. Ketika moral mereka menurun, mungkin itu karena dia ada serangan psikologis, atau misalkan dia sudah kecapean atau fatigue, maka dia mungkin akan meningkat resiko terhadap terpaparnya diri dia dengan virus. Lalu di luar itu semua, jumlah pasien dalam pengawasan yang ada di Indonesia sendiri dari hari ke hari itu selalu bertambah terus. Sehingga kalau misalnya kita bisa bagi, kebutuhan layanan itu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah keamanan untuk pekerja saat di lapangan. Yang kedua itu adalah SOP untuk pembersihan atau disinfektasi. Yang ketiga itu adalah pelayanan lebih baik pada PDP maupun ODP yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah untuk kontrol terhadap akses zona yang disebut zona merah maupun zona non merah harus diperketat. Yang kelima adalah social distancing, antara kita harus diterapkan secara ketat. Dan yang keenam adalah manajemen limbah atau manajemen sisa dari alat-alat yang digunakan di area rumah sakit maupun di area pengetesan. Kita harus bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan pasca selesainya menggunakan tes atau menggunakan alat-alat tersebut. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi dari teknologinya, sebenarnya teknologi apa aja sih yang relevan dalam melawan COVID-19 menggunakan teknologi Industri 4.0? Kami mengerucutkan teknologi ini menjadi 5 teknologi utama, yaitu kecerdasan buatan, yang kedua itu adalah 3D printing, yang ketiga itu adalah Internet of Things, yang keempat itu adalah robotics, dan yang kelima itu adalah software atau robotic process automation. Sehingga 5 teknologi utama ini di Industri 4.0 itu bisa mendukung pada aspek di ekosistem medis, di mana hal-hal seperti disinfeksi, transportasi di dalam rumah sakit maupun di zona merah, lalu pengumpulan dan prediksi terkait data PDP maupun data orang-orang yang terkena penyakit, manajemen dokumen, lalu di bagian farmasi atau di bagian apotek dan di real time tracking system, semuanya ini bisa terbantu menggunakan teknologi yang ada pada teknologi Industri 4.0.
Nah, silakan Bang Maroro, ini bagiannya Bang Maroro. Oke, sedikit melanjutkan. Jadi terkait dengan coronavirus ini, kita ada beberapa ide atau cara yang muncul di masyarakat. Salah satunya yang kita coba pelopori adalah ACDC atau yang kepanjangannya adalah Antiseptic Chemical Disinfectant Chamber. Jadi di kiri layar teman-teman semua bisa lihat secara garis besar ukurannya itu adalah sekitar 1000 kali 1000, kemudian tingginya 2000. Sebenarnya alat apa sih ini? Ini merupakan alat berupa ruangan yang digunakan untuk melakukan proses desinfeksi. Jadi dari sebelah kiri nanti ada orang atau manusia yang masuk ke dalam chamber tersebut. Nah dari sini kita menggunakan material aluminium profile, ekstrusi aluminium profile, kemudian dinding-dindingnya adalah material dari plastik vinyl. Dengan material-material tersebut harapannya unit ini bisa merupakan menjadi unit yang fleksibel, bisa ditaruh di mana saja. Kembali lagi ke cara kerja, kita menggunakan sistem kontrol Arduino Nano. Kita mempunyai mode auto dan manual. Ketika mode auto, kita menggunakan fotosensor di dalam chamber ini. Jadi dari sebelah kiri layar, orang akan masuk, kemudian di dalam ada fotosensor yang mendeteksi orang tersebut. Sesuai settingan, beberapa detik kemudian, chamber ini atau ruangan ini akan melakukan proses desinfeksi. Contohnya desinfeksi 10 detik, setelah 10 detik selesai, orang tersebut bisa keluar dan kemudian proses desinfeksinya selesai. Kemudian di slide berikutnya kita bisa melihat beberapa feature dan ataupun komponen yang digunakan. Ide ini bisa digunakan di tempat mana saja. Jadi di paling kiri atas kita ada nozzle. Ini merupakan mist nozzle yang kita pasang atau kita install di dalam sekitar ruangan atau chamber. Kemudian tadi kita sudah sempat juga discuss terkait material. Materialnya menggunakan ekstrusi dari aluminium profile dan juga menggunakan metal joint. Jadi dengan material tersebut, tadi sudah sempat disinggung juga ya bahwa unit ini bisa sangat fleksibel, ditaruh di mana saja karena total unitnya cukup ringan, hanya sekitar 40 kg atau seberat ya 2 karung beras. Kemudian masih di slide yang sama, kita menggunakan tadi sudah sempat juga Arduino Nano sebagai media kontrol. Ada fitur auto dan manual. Kemudian untuk menggerakkan media desinfeksi, kita menggunakan motor, yaitu motor kecil yang biasa digunakan untuk aktivitas rumah tangga ataupun tentunya di akuarium. Oke, di slide berikutnya, selain untuk manusia, chamber ini juga bisa digunakan untuk benda kerja. Ya, paling di kiri layar kita dilihat bahwa di sini ada contoh ilustrasi orang membawa troli ya. Jadi ini bisa digunakan untuk aktivitas industri. Untuk gambar yang di tengah, di sini adalah contoh ilustrasi untuk material yang menggunakan conveyor, sama juga sebakaran menggunakan roller conveyor. Jadi beberapa saat yang lalu sih memang lagi ramai bahwa chamber ini atau bilik ini sebenarnya tidak recommended untuk digunakan. Tapi sebenarnya yang bikin tidak recommended digunakan itu adalah material desinfeksinya. Karena kita gunakan untuk manusia, harusnya digunakanlah media desinfeksi yang aman untuk kulit manusia, yaitu antiseptik. Jadi di layar teman-teman bisa lihat bahwa yang hijau ini adalah list untuk antiseptik dan yang merah adalah disinfektan. Jadi garis besarnya antiseptik ini memang yang biasa kita gunakan untuk sehari-hari dan aman untuk manusia. Tapi untuk desinfektan ini adalah untuk benda-benda mati. Contohnya dari ilustrasi itu ada box, tas ataupun pintu. Jadi secara garis besar mungkin teman-teman bisa lihat yang hijau tadi untuk antiseptik, yang merah untuk desinfektan. Jadi ketika kita menggunakan chamber tadi untuk kegunaan manusia harus menggunakan desinfektan yang aman untuk manusia, yaitu cairan antiseptik. Seperti itu. Kemudian selain chamber untuk melakukan desinfeksi, kita juga ada unit yang menggunakan chamber untuk melakukan tes swab. Mungkin teman-teman sudah sering dengar di berita atau di internet mengenai tes swab. Jadi tes swab ini adalah mengambil sampel swab dari tubuh manusia, biasanya di tenggorokan atau di pangkal hidung. Jadi dengan chamber ini kita bisa mengurangi penggunaan APD dari tim medis. Jadi untuk detailnya seperti ini. Di layar, salah satu chamber ini dibagi dua area besar. Jadi salah satu untuk tim medis, salah satu untuk pasien yang akan diambil sampel swabnya. Seperti itu. Selain untuk mengambil sampel swab, di sini juga berfungsi juga untuk proses desinfeksi. Kemudian masih menggunakan material-material yang sama, yaitu material ekstrusi dari aluminium profile. Kita ada juga unit yang dinamakan CHAOS atau COVID-19 Hand Washing Station. Jadi station ini digunakan untuk mencuci tangan.
Jadi karena himbauan pemerintah maupun himbauan dunia, cuci tangan merupakan salah satu proses ataupun aktivitas yang sangat efektif untuk membunuh virus. Kita ada unit yang bernama CHARLS, COVID-19 Hand Washing Station. Jadi poin penting di sini bahwa kita tidak menyentuh kerannya secara langsung, tapi di gambar ilustrasi di bagian bawah teman-teman bisa lihat di sana ada semacam pedal ya. Ketika pedal itu ditekan, ada satu yang fungsinya untuk sebagai mengeluarkan sabun, satu lagi untuk cairan. Seperti itu. Jadi ini gambaran garis besarnya. Sebenarnya ini karena materialnya sangat fleksibel, kita bisa menggunakan untuk 4 station hand washing. Contohnya di gambar ada 4, bisa 2, atau bisa lebih, atau bisa kurang. Nah, kemudian dalam menangani COVID-19 juga, selain dengan membersihkan diri, kita ada teknologi juga nih, namanya thermal fever screening camera. Jadi ada beberapa kata penting atau poin penting dari judul slide yang teman-teman bisa lihat ya. Thermal fever screening camera. Jadi ini menggunakan teknologi kamera thermal. Jadi thermal kamera ini dia mendeteksi temperatur dari permukaan objek yang dia lihat. Jadi sebenarnya secara garis besar thermal kamera ini bukan cuma untuk orang, tapi bisa juga untuk benda mati. Nah, dalam rangka melawan COVID-19 ini, teknologi thermal fever screening kamera ini cukup ramai digunakan. Jadi kita lihat di ilustrasi ya, di situ kita menggunakan thermal kamera yang sudah digabungkan dengan teknologi artificial intelligence untuk melakukan face recognition. Jadi di contohnya dia sedang memegang kopi yang panas. Nah, kopi tersebut temperaturnya tidak didetek oleh kamera, tapi kamera fokus ke wajah atau muka dari objek, karena dia sudah ada teknologi AI untuk melakukan face recognition. Seperti itu. Jadi di sini ilustrasinya 36,8 seperti yang teman-teman ketahui bahwa temperatur normal manusia pada umumnya adalah 37 derajat Celcius ya. Oke. Jadi ini adalah ilustrasi thermal kameranya. Ada yang sebelah kiri ini digabung dengan CCTV. Kemudian sebelah kanan itu adalah yang handheld, atau yang bisa dipegang. Biasanya kalau teman-teman lihat scanning di minimarket ya untuk makanan, ini bisa dilakukan, dihadapkan ke objek untuk melakukan pengecekan temperatur. Nah, selain mengecek temperatur, ada juga teknologi ultraviolet C untuk melakukan desinfeksi terhadap ruangan maupun sekitar yang terjangkit virus. Jadi contohnya produk yang satu ini adalah menggunakan ultraviolet C. Seperti teman-teman tahu atau mungkin sekedar informasi bahwa cahaya ultraviolet ini merupakan cahaya dengan gelombang yang lebih panjang dari gelombang cahaya yang nampak. Jadi disebut ultraviolet, violet itu ungu ya. Jadi ultraviolet itu adalah melebihi warna ungu, karena ungu adalah warna yang paling pendek yang bisa dilihat oleh kasat mata. Jadi unitnya ini beberapa macam, tergantung dari besaran dari radiasi sinar UVC-nya. Jadi sebelah kanan teman-teman bisa lihat, itu adalah contoh yang cukup tinggi untuk tabung UVC-nya. Untuk sebelah bagian tengah itu adalah controllernya dengan main komponen yang ada. Kemudian sebelah kiri kita gabungkan dengan aplikasi Android. Jadi dengan aplikasi Android ini kita bisa melakukan kontrol terhadap unit disinfektan UVC. Kita bisa compare antara ukuran ruangan dibandingkan dengan lama proses. Kemudian kita bisa melakukannya secara scheduling ataupun manual, dan juga ada alarm ketika kita melakukannya sudah selesai. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh UVC yang digabung dengan troli manual. Jadi konsepnya trolinya dibawa oleh operator ke satu ruangan yang akan dilakukan proses desinfeksi. Kemudian dari jarak jauh kita melakukan kontrol melalui, bisa juga disebut dengan menggunakan handphone ya, karena ini sudah combine atau interface dengan aplikasi berbasis Android. Seperti itu. Kemudian ini yang tidak kalah canggihnya atau mungkin disebut paling canggih. Ini adalah Teleoperated Robot Infinity atau disebut TOR-I. Ini untuk support medical process. Jadi TOR-I ini adalah semacam mobile robot yang dikendalikan secara teleoperated. Jadi mungkin teman-teman juga udah pada tahu pengertian dari teleoperasi adalah kita melakukan kontrol dari jarak jauh menggunakan semacam remote kendali. Jadi untuk TOR-I ini dilengkapi dengan sistem komunikasi dari kabel untuk memudahkan operator robot berinteraksi dengan orang sekitar maupun melakukan monitoring area. Jadi gambaran garis besarnya, tim medis melakukan kontrol terhadap robot ini. Kemudian robot ini bisa digerakkan menuju ruangan yang akan dilakukan proses.
Nah, untuk TORA ini banyak proses yang bisa dikerjakan. Jadi paling kiri ini adalah thermal scanner. Dia bisa melakukan scanning temperatur daripada objek yang dia datangi. Kemudian yang kedua dari kiri adalah spray disinfektan. Jadi robot ini bisa digunakan untuk melakukan desinfeksi dalam bentuk spray ke ruangan-ruangan. Di bagian tengah ini adalah untuk pengawasan dan juga telemedicine. Di bagian kedua dari kanan adalah transporter. Robot ini digunakan untuk tim medis melakukan transportasi atau delivery bisa obat, bisa makanan ke ruangan pasien. Jadi si tim medis tidak melakukan kontak secara langsung terhadap pasien. Kemudian yang paling kanan adalah ini yang paling cerah, TORA UVC. Jadi mobil robot ini dikendalikan secara teleoperated untuk melakukan desinfeksi menggunakan UVC. Jadi ini adalah gambaran garis besar dari aplikasi telerobotik tersebut. Jadi intinya bahwa si ahli medis bisa standby aja di ruangan dia kendalikan teleoperated robotnya seperti mainan mobil remote. Cuman ini untuk skala industri maupun skala medis. Jadi seperti itu. Jadi di kiri atas ini adalah contoh interaksi dengan pasien, kanan atas adalah untuk interaksi dengan melakukan proses desinfeksi, kanan bawah adalah untuk melakukan telemedicine atau pengawasan terhadap pasien. Jadi telerobotik ini bisa berkomunikasi langsung dengan pasien menggunakan kamera yang ada di robot tersebut. Jadi bisa dilihat kiri bawah, kamera tersebut bukan cuma sekedar untuk pengendali kontrol, tapi juga bisa untuk komunikasi dengan pasien yang kita hadapi. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh lainnya dari kiri atas itu adalah kamera yang kita gunakan untuk melihat lingkungan sekitar. Kanan atas adalah operator ataupun ahli medis yang melakukan kontrol terhadap robot tersebut. Kontrolnya bisa digunakan menggunakan keyboard ataupun menggunakan remote control ataupun joystick seperti ilustrasi yang ada di gambar. Nah, jadi ini salah satu, ini lebih detailnya lagi sih. Jadi di kanan bawah ini adalah contoh dari ilustrasi kendalinya ketika ada objek maupun tidak ada objek. Jadi ketika ada objek, robotnya ini bisa menghindar secara langsung dan memberikan feedback kepada si operator ataupun tenaga medis yang melakukan kendali terhadap robotnya. Nah, kemudian produk lain juga untuk menghadapi COVID-19 ini adalah LIVES atau kita merupakan singkatan dari Low Cost Infinity Ventilator Support. Jadi ventilator ini adalah alat yang merupakan perangkat mekanik elektrikal yang digunakan untuk sementara membantu proses pernapasan dari pasien. Sama halnya dengan UVC tadi, si Low Cost Infinity Ventilator Support ini bisa dikendalikan ataupun dimonitor dengan sistem Android. Jadi untuk menu tambahan untuk koneksinya, kita menggunakan smartphone atau basis Android seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dari data-data yang sudah masuk ini bisa disampaikan juga hasil data recording yang dikumpulkan oleh LIVES ini atau Low Cost Infinity Ventilator Support. Spare part yang digunakan semua berstandar industri dan juga tentunya sudah dirancang atau didesain sedemikian rupa untuk standar kesehatan rumah sakit seperti itu. Jadi ini konsep garis besarnya. Sebelah kiri adalah gambaran mekanikalnya, kiri maupun kanan. Yang di tengah ini adalah software yang kita rancang untuk melakukan kontrol maupun monitoring terhadap kinerja ventilator tersebut ataupun terhadap pasien yang diberikan ventilator. Konsep ini secara garis besar mungkin teknologinya disebut IoT ya, atau Internet of Things. Jadi ini adalah konsep umum dari LIVES. Ya, kalau misalkan tadi kita bicara mengenai produk-produk yang fisik dan elektroniknya, sekarang bagianku akan menjelaskan mengenai produk-produk yang bersifat software atau perangkat lunak, dimulai dari yang disebut RPA. Jadi di sini kita akan bahas sebenarnya RPA itu apa sih? RPA itu adalah Robotic Process Automation, di mana RPA itu adalah sebuah software yang memiliki kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan itu dapat melakukan pekerjaan yang manual atau pekerjaan yang berulang-ulang dalam suatu area atau dalam suatu divisi. Mungkin contoh yang paling simpel ya, kira-kira biasanya teman-teman misalkan mau ke rumah sakit, mau ketemu dokter, teman-teman harus mendaftarkan biodata teman-teman ke resepsionis. Nah, bagaimana, coba kita bayangkan kalau misalkan resepsionis yang tadi aku sebut, itu ternyata diganti dengan kecerdasan buatan, di mana kita cukup menuliskan biodata kita di formulir atau bahkan mungkin hanya menyebutkan biodata kita, maka sistem ini dia akan merekam dan juga dapat memproses
apa yang kita bicarakan menjadi data-data yang dibutuhkan agar kita bisa membuat appointment atau membuat jadwal bersama dokter yang ingin kita ketemu. Dan itu hanya satu dari beberapa macam penggunaan dari RPA sendiri. Contoh lainnya adalah ketika misalkan kita ingin mengklaim asuransi, atau misalkan kita ingin mengecek obat kita apa yang dipreskripsikan oleh dokter dan sebagainya, menggunakan RPA memudahkan rumah sakit atau memudahkan puskesmas dan semacamnya untuk memproses dan membuat semua proses operasional dari rumah sakit tersebut atau puskesmas tersebut menjadi lebih simpel dan efisien. Sehingga ketika terimplementasi RPA ini di rumah sakit atau di puskesmas, maka dia dapat mendorong sumber daya manusia yang tadinya hanya dikerahkan untuk menjadi pengisi data, yang dikerahkan untuk menjadi orang yang mengantarkan obat dan sebagainya, atau mengisi administrasi, mereka bisa diajarkan ulang, bisa di-training ulang, untuk menjadi sumber daya manusia yang bisa mensupport atau mendukung pekerjaan-pekerjaan yang lebih kritis. Misalkan untuk melakukan anestesi, atau misalkan dalam melakukan administrasi bagi infus, dan sebagainya. Jadi pekerjaannya tidak hanya pekerjaan yang repetitif atau yang berulang, tapi pekerjaannya yang lebih kita sebutnya value added atau memiliki nilai tambah. Nah, maka dari itu kita bisa lihat kalau misalkan dalam aspek RPA-nya sendiri, kita bisa bikin 4 zona matriks. Di mana zona matriks itu kita bisa lihat ada 4 pertanyaan yang mesti kita cek dulu sebelum kita bisa melihat, oh ternyata tempat ini bisa digunakan, oh ternyata tempat ini bisa tidak digunakan. Nah, maka dari itu kita lihat di sini ada 4 macam bagaimana keuntungan dan biayanya. Sehingga ketika kita bisa mengadres atau kita bisa menjawab 4 pertanyaan ini, maka kita akan menemukan titik manakah atau di waktu kapankah paling efisien kita untuk bisa mengimplementasi proses-proses kecerdasan buatan ini pada rumah sakit maupun puskesmas. Hingga ketika kita bicara mengenai software, ini nggak nyala ya? Oke, sehingga kita bicara soal software, kita akan bicara lagi mengenai bagaimana caranya robotik bisa berperan dalam laboratorium testing atau laboratorium pengujian dari vaksin maupun dari tes alat-alat tes untuk coronavirus. Di mana di sini kita bisa lihat di beberapa negara di luar sana, di laboratorium vaksin atau laboratorium penyakit, mereka menggunakan robot, menggunakan arm robot untuk melakukan penggabungan atau mixing atau pencampuran dari beberapa reagen sehingga menghasilkan vaksin atau menghasilkan tes sampel dan sebagainya. Nah, kenapa sih orang-orang ini berpikiran untuk menggunakan robot? Karena sebenarnya keuntungan yang bisa didapat dari menggunakan arm robot atau otomasi di dalam suatu laboratorium itu cukup banyak. Contohnya adalah waktu proses dari pembuatan sampel itu bisa disingkatkan, lalu bisa dihomogenkan atau hasilnya sama semua. Karena apa? Karena kita udah set parameternya dari awal di robot-robot ini, sehingga tiap kali dia melakukan pengocokan dari tabung, dia melakukan pengulangan dari tabung, semuanya sudah terparameter, sudah ternilai. Ketika sudah ternilai, maka yang terjadi adalah semua hasil sampel yang dihasilkan itu dalam bentuk yang homogen atau sama satu sama lain. Sehingga efisiensi di dalam suatu laboratorium itu tercapai. Tetapi ketika bicara mengenai hal ini, apa sih kekurangan yang sebenarnya kita bisa temukan? Itu cukup simpel. Kekurangannya itu adalah harga atau biaya untuk membangun suatu laboratorium yang cukup mutakhir ini, harganya sangat mahal investasinya. Sehingga banyak orang yang masih mengandalkan untuk menggunakan pekerjaan manual atau pekerjaan tangan dibanding menggunakan teknologi. Tapi sebenarnya teknologi ada di sana itu untuk mempermudah kita agar kita melakukan hal-hal yang bisa lebih kritis atau yang lebih kita sebut tadi added value. Sehingga ketika kita bicara tadi mengenai software, kita tidak boleh melewatkan yang disebut kecerdasan buatan.
atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan ini sebenarnya menjadi salah satu topik atau tema solusi yang cukup menarik bagi dunia. Jadi banyak sekali orang-orang yang bicara atau membahas, berdiskusi mengenai cara AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu bisa berkontribusi bagi dunia medis maupun peperangan melawan COVID-19. Sehingga kalau kita lihat di sini ya kita bisa mengumpulkan data, menganalisis dan menyimpulkan data menggunakan software dan AI, lalu diproses sehingga memunculkan pandangan baru berdasarkan algoritma atau berdasarkan model yang kita gunakan untuk menghasilkan pandangan baru itu atau data baru itu. Jadi contohnya, kalau misalkan teman-teman lihat di sebelah kanan, itu ada suatu perusahaan startup di luar bernama Cure AI. Dia mendeteksi abnormalitas pada paru-paru manusia. Lalu setelah dia mendeteksi abnormalitas itu, berdasarkan jutaan data yang mereka miliki mengenai ronsen paru-paru, mereka mengklasifikasikannya dari kamera atau dari gambar yang didapat itu, mereka akan menemukan abnormalitas yang nanti mereka bisa kumpulkan menjadi klaster-klaster atau menjadi grup-grup penyakit yang mungkin terjadi pada sampel ronsen tersebut. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, itu di situ ada seperti ovasitis, ada munculan nodul, ada kemungkinan terjadi pneumotoraks atau tuberkulosis, sehingga ini merupakan gambaran atau misalkan sedikit pandangan terhadap bagaimana cara AI bisa bermanfaat bagi dunia medis. Namun ada satu kekurangannya. Yang pertama itu yang pasti adalah membutuhkan data yang sangat amat banyak. Jadi untuk kita menentukan suatu hal dengan sangat amat target atau sangat amat tepat, kita butuh sangat banyak data yang kita temukan di lapangan. Jadi ketika kita menggunakan hanya sedikit data, sebut saja 1.000, 10.000, 1 juta, itu mungkin belum cukup untuk memunculkan model yang bisa dipercaya. Sehingga kita bisa lihat kalau misalkan kita bicara mengenai kecerdasan buatan, keuntungan menggunakannya itu adalah kita bisa mendapatkan layanan medis yang lebih mudah karena kita bisa memprediksi dari awal kira-kira berdasarkan data yang kita miliki di suatu daerah atau di suatu area, layanan medis ini bisa langsung menentukan, oh berarti kita bisa merencanakan dari awal apa saja yang kita butuhkan, apa itu rumah sakit atau obat atau bantuan medis yang bisa kita berikan kepada tempat ini atau kepada orang ini dari tahun-tahun atau waktu yang lama sebelum terjadi hal tersebut. Karena di sini sifatnya adalah kecerdasan buatan, dia memprediksi dari data yang dimiliki oleh algoritma tersebut. Lalu yang kedua, diagnosis berdasarkan yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Diagnosis yang didapat dari ronsen, dari tes X-ray, dari tes sampel, itu bisa diprediksi, bisa dipermodel lebih cepat sehingga mendapatkan hasil jawaban dalam bentuk vaksin atau dalam bentuk obat yang bisa mungkin lebih cepat dari sebelumnya. Lalu yang ketiga, rekomendasi obat yang bisa kita dapat sebagai pasien itu bisa lebih akurat dengan cara kita memprediksi dari total jutaan pasien yang ada di dunia ini, mana obat atau mana vaksin atau mana antibodi yang memiliki peran terbesar dalam menyelesaikan masalah di dalam tubuh kita. Lalu yang terakhir, dengan AI itu seakan-akan kita memiliki dokter pribadi atau memiliki perawat pribadi yang memberikan kita saran dari segi medis maupun dari segi fisiologis. Sehingga kalau misalnya kita bisa lihat masa depan ya mengenai layanan kesehatan atau biomedik 4.0, itu mungkin kita akan lihat akan adanya kecerdasan buatan yang digunakan untuk menganalisis gambar ronsen atau menganalisis X-ray dari hasil pengecekan tubuh manusia. Lalu setelah itu kita bisa memprediksi ketika nanti sudah selesai penyakit coronavirus dari data yang kita miliki, mungkin kita bisa memprediksi dan mengidentifikasi tipe penyakit SARS yang lain yang akan terjadi ke depannya. Lalu dengan demikian kita juga bisa mempersiapkan diri kita untuk mencari algoritma yang tepat untuk menemukan obat baru atau vaksin baru yang dapat digunakan
maupun kita menemukan algoritma untuk merekomendasikan obat-obat ini kepada orang yang membutuhkan. Sehingga yang terakhir, ketika hal ini semua sudah tercapai, mendiagnosa orang, apakah dia penyakit A, penyakit B, dan seterusnya, itu bisa menjadi hal yang lebih mudah daripada zaman atau waktu sekarang. Sehingga ini yang bisa kita sampaikan di webinar hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita akan menerima total 5 pertanyaan lah untuk hari ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa diketik di Q&A di bawah. Nanti kita akan coba jawab secara live di sini. Ada pertanyaan dari moderator? Nah, ini udah ada pertanyaan nih. Di sini mungkin dari pertanyaan pertama dulu ya. Dari Muhammad Ramdan. Nah, Muhammad Ramdan bertanya nih, seberapa efektif UVC, apakah lebih baik dari disinfektan? Mungkin bisa dijawab Bapak Marolop nih. Dari Muhammad Ramdan. Oke, terima kasih Pak Muhammad Ramdan. Jadi pertanyaannya tadi ya, saya ulangi sedikit. Seberapa efektif UVC, apakah lebih baik dari desinfektan? Jadi sedikit menanggapi aja bahwa sebenarnya proses UVC juga UVC merupakan salah satu proses desinfeksi menggunakan lampu ultraviolet tipe C. Kemudian pertanyaannya apakah lebih baik? Sebenarnya ada keuntungan dan kekurangannya. Jadi untuk menggunakan UVC ini memang perlu biaya yang cukup lebih tinggi dan juga perlu waktu yang tidak sedikit tergantung kapasitas ruangan yang dilakukan desinfeksi dibandingkan dengan desinfektan. Mungkin maksudnya penyemprotan desinfektan ya. Jadi kelebihan penyemprotan desinfektan ini lebih simpel dan lebih murah. Seperti itu Pak. Semoga terjawab dari Pak Hanif ada tambah. Iya, sebenarnya ini cukup menarik ya kalau misalnya kita membahas mengenai UVC dan disinfektan. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah kedua dari barang ini itu sangat berbahaya bagi manusia. Jadi ketika terjadinya kontak antara cairan disinfektan atau sinar ultraviolet yang berlebihan kepada kulit manusia, itu akan terjadi iritasi, bahkan bisa memunculkan penyakit-penyakit yang sifatnya cukup berat ya dari kedua hal ini. Jadi kalau misalnya kita bicara seberapa efektif UVC atau disinfektan, keduanya sebenarnya cukup efektif dalam menghilangkan atau merusak RNA atau merusak bentuk model genetika ya dari virus-virus. Yang saya pelajari ketika waktu itu ada pengecekan, ada jurnal yang menyebutkan bahwa UVC sendiri ini bisa memecahkan RNA atau tali genetika dari berbagai macam virus itu dalam waktu yang cepat, tetapi dengan tingkat intensitas cahaya yang cukup tinggi, sehingga yang terjadi di sini itu ada suatu dilema. Yang pertama, orang itu udah pasti tidak bisa disubjekkan atau diberikan UVC. Kenapa? Karena terlalu banyak exposure terhadap UVC itu akan menyebabkan penyakit kulit dan iritasi kulit. Hal yang sama juga terjadi pada disinfektan. Ketika kita terlalu banyak menggunakan disinfektan kepada orang, itu mungkin ketika terhirup kepada paru-paru kita, itu akan menyebabkan kesulitan untuk bernapas. Saya sendiri punya pengalaman, banyak sekali bilik-bilik disinfektan di luar sana yang menggunakannya cairan disinfektan, dan saya selalu berpendapat hal itu merupakan praktek yang salah, karena ketika menggunakan cairan disinfektan itu lebih banyak kekurangannya dibanding kita menggunakan cairan antiseptik. Kenapa bisa dibilang cairan antiseptik ini lebih aman? Karena dari segi safety-nya dia memiliki berbagai macam chemical atau senyawa yang tidak dimiliki oleh disinfektan, yang senyawa ini lebih aman dibanding senyawa-senyawa disinfektan yang lebih berbahaya. Kalau misalnya kita lihat di slide saya sebelumnya, ada perbandingan antara antiseptik dan disinfektan, di mana nanti mungkin bisa kami share untuk presentasi ini, bisa kami berikan kepada teman-teman yang ada di ruangan ini ketika selesai presentasi ini. Tapi mungkin kita bisa lihat dulu ya. Tolong moderator bisa bantu.
Ya, kita akan tarik mundur dan akan melihat sedikit mengenai slide disinfektan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari konsep konsentrat atau dari total penggunaan bahan kimia antara disinfektan dan antiseptik itu sudah berbeda. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu yang warna hijau itu adalah antiseptik, yang sebelah kanan itu adalah disinfektan. Dimana kalau misalnya kita breakdown atau kita list dari berbagai macam bahan kimia itu, kita bisa menemukan sebenarnya bahan kimia ini bisa kita temukan atau bisa kita cari di aplikasi apa sih gitu, di penggunaan apa, sehingga kalau misalnya kita perbandingkan antara pro dan kontranya, kita bisa lihat bahwa antiseptik ini sifatnya lebih aman gitu, lebih safe untuk digunakan di manusia dibanding menggunakan disinfektan. Untuk menjawab mengenai pertanyaan yang tadi, apakah UVC itu lebih efektif daripada disinfektan? Sebetulnya lebih ke arah bagaimana cara intensitas atau seberapa sering kita melakukan pemusnahan atau kita melakukan SOP disinfeksi yang baik gitu. Jadi makanya tadi disebut di slide saya yang di awal bahwa SOP disinfeksi itu menjadi salah satu concern utama bagi orang-orang yang ada di lapangan. Kenapa? Karena setiap orang itu SOP disinfeksinya berbeda-beda. Padahal sebenarnya kita melawan satu lawan yang sama, yaitu coronavirus. Sehingga dengan munculnya SOP disinfeksi yang memang menjadi standar nasional atau standar global bahkan, kita harusnya memiliki strategi yang lebih merata dan yang lebih jelas sehingga kita bisa melawan coronavirus ini secara bersama-sama melalui teknologi yang kita miliki kayak gitu. Ya, semoga itu dapat menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad Ramdan. Ya, ada pertanyaan berikutnya, moderator? Oke. Selanjutnya Jini ada pertanyaan dari Arya Nikosa. Nah, Kak, gimana saran dan tips dan trik buat kami belajar mengenai peralatan-peralatan tersebut? Apakah di Indonesia sudah ada yang produksi alat-alat semacam itu? Dan apakah sudah standar, Kak? Oke, baik. Saya akan bantu jawab dulu yang pertama. Untuk menjawab pertanyaan gimana saran dan trik untuk belajar mengenai alat-alat ini, aku sendiri saranin di luar sana banyak banget course atau online course yang gratis ya. Ingat kata kuncinya gratis. Kita sebenarnya nggak perlu bayar buat hal-hal yang demikian gitu. Nah, dari kami sendiri, dari tim AirLab, ini kami insya Allah akan mengadakan kelas-kelas yang disebut kita training session, itu secara rutin setiap minggu, yang nanti akan membahas mengenai teknologi-teknologi yang tadi kita sudah bahas. Gitu. Jadi kalau misalkan aku menjawab pertanyaan Mas Arya di sini, apakah sudah ada yang produksi? Kita sendiri, Infinity, sudah mulai memproduksi beberapa dari produk yang ada di sana. Kecuali ventilator, kita sudah mempunyai demo unit atau unit yang sudah kita bisa implementasikan, bahkan kita bisa bilang sendiri unit kita sudah mulai dipakai di berbagai macam lokasi maupun aplikasi. Jadi kalau misalkan saranku, yang pertama adalah banyak cari referensi di luar sana, online course, lihat di YouTube atau belajar dari e-book yang gratis. Lalu jangan lupa ikutin training kita yang nanti akan diinformasikan di grup WA atau diinformasikan lewat email yang berisi berbagai macam tips and tricks maupun berbagai macam cara untuk membangun dan mempelajari teknologi yang tadi kita sudah jelaskan. Gak ada tambahan lagi? Berarti kita semoga menjawab pertanyaannya Mas Arya. Berikutnya boleh dipilih moderator pertanyaannya. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Septian Azhar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah AI ini akuratannya bisa menjamin seperti manusia dalam pengecekan, pengobatan? Mau dijawab? Dari Mas Septian ya. Jadi pertanyaannya, apakah AI ini keakuratannya bisa menjamin seperti manusia dalam pengecekan dan pengobatan? Jadi balik lagi ke pengertian AI. Jadi kalau kepanjangannya AI kan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Jadi balik lagi ke yang buatnya.
Jadi konsep dasar dari AI ini adalah pengolahan data. Jadi seberapa akurat sih orang yang ngajarin sistem ini, seberapa banyak data yang disampaikan, itu akan mempengaruhi ke tingkat keakuratan dari sistem yang ada. Jadi tadi balik lagi ke artificial intelligence, kecerdasan buatan, balik lagi ke siapa yang buatnya. Jadi semakin banyak data yang dikasih, semakin banyak data yang diajarin ke sistem, dia akan semakin akurat, bahkan bisa melebihi dari tingkat prediksi keakuratan dari manusia itu sendiri. Simpelnya seperti itu. Dari Fani pada tambahan. Ya, cukup menarik ya mengenai artificial intelligence. Jadi mungkin aku bisa sampaikan dalam bentuk analogi. Kalau misalkan kita menanyakan arah jalan kepada seseorang di pinggir jalan, yang pasti orang yang akan memberikan arahan jalan yang lebih tepat adalah orang yang memiliki pengalaman sudah melewati jalan-jalan di area tersebut. Jadi kalau misalkan kita berbicara analogi tersebut kita aplikasikan di kecerdasan buatan, berarti sebelum AI itu memilih atau memberikan jawaban terkait kondisi yang terjadi di lapangan maupun terkait hal-hal yang ingin diprediksi, AI itu harus memiliki pengalaman dulu atau yang disebut data. Ketika data tersebut sudah dimiliki, sudah diproses, dan sudah dipilah-pilah, karena data itu nggak semuanya ada data yang baik. Gitu. Kalau misalkan teman-teman di sini pernah melakukan penelitian atau pernah melakukan riset, pasti teman-teman pernah menemukan misalkan 5 kali percobaan, ternyata di antara 1 dari 5 percobaan itu percobaan yang buruk, yang tidak mewakilkan percobaan-percobaan yang lain. Nah, data di luar sana itu kurang lebih juga sama gitu. Misalkan contoh, aku punya yang lagi hot lah, misalkan punya akun online shopping, tapi di akun itu aku taruh bukan namaku gitu. Dan itu ketika diproses dengan algoritma yang ada di online shopping platform itu, ternyata mereka mengklasifikasikan data itu bukan dataku, tapi data nama lain atau data nama yang aku pakai di online shopping platform itu. Sehingga prediksi dia nanti akan mengacu kepada prediksi dari data online shopping itu. Hal yang sama ini terjadi ketika kita bicara mengenai AI pada dunia medis, di mana ketika artificial intelligence digunakan di sini, yang pertama yang pasti adalah data itu harus lengkap, lalu data itu harus dibersihkan, data itu harus diproses, baru dari situlah kita bisa melakukan prediksi. Sama seperti orang yang belajar mengenai jalan atau mengenai jalan tikus yang ada di kota-kota gitu. Yang pertama mereka harus kenal dulu lingkungannya seperti apa. Lalu setelah itu mereka akan mencoba memproses kalau misalkan lewat jalan A itu lebih bagus, lewat jalan A itu lebih jelek, sehingga mereka punya kesimpulan, di mana kesimpulan itu akan menjadi faktor utama dalam memilih jawaban kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Mas Septian. Terima kasih banyak sudah menanyakan kepada kita. Ya, moderator ada 2 pertanyaan lagi sih saya. Oke, 2 lagi. Mungkin yang kedua bagus. Yang ini. Oke. Nah, di sini kan ada pertanyaan dari Kinasi Dwi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan kecerdasan buatan ini akan dapat mengurangi jumlah tenaga medis di masa yang akan datang? Karena sepertinya mesinlah yang akan banyak berperan nantinya. Terima kasih. Silakan. Duluan lah. Nanti aku tambahin. Ya, pertanyaan menarik juga sih memang. Jadi ada pertanyaan dari Dwi ya, apakah dengan kecerdasan buatan ini akan mengurangi jumlah kebutuhan tenaga medis di masa yang akan datang? Mungkin kita bisa cerita dari sudut pandang industri kali ya, karena kita punya beberapa pengalaman mengimplementasikan AI atau artificial intelligence di sektor industri gitu. Coba mungkin bisa diceritain lah perjalanan kita kayak gimana gitu. Jadi salah satu aplikasi AI tadi ya, kecerdasan buatan sendiri di dunia industri adalah terkait di proses, mungkin contohnya visual inspection. Jadi inspeksi menggunakan pandangan mata manusia. Jadi contoh proses manualnya atau proses old style-nya itu adalah ketika ada spare part, dilakukan pengecekan oleh operator menggunakan matanya. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, lama-lama diganti. Ngambilnya contohnya pakai robot, kemudian tetap dilihat pakai orang. Kemudian ditambahkan lagi sistem AI tadi. Jadi ditambahkan kamera dengan teknologi artificial intelligence, di mana kamera tersebut bisa mendeteksi langsung terhadap
defect yang ada di part tersebut. Itu salah satu contoh kecil sih dari yang di industri. Mungkin dari penanya atau teman-teman bisa langsung jawab sendiri dalam hati apakah AI nanti akan menggantikan orang tersebut atau tidak. Tapi dari pengalaman di industri salah satu contohnya seperti itu. Bahwa orang tadi pekerjaannya digantikan oleh sistem AI tadi. Tapi bukan berarti orangnya dipecat atau di PHK ya. Orang tersebut bisa melakukan pekerjaan yang lain yang lebih rumit yang belum bisa dikerjakan oleh AI. Seperti itu. Dari Anda ada tambahan nih? Ya mungkin aku bisa nambahin ya. Jadi ini pertanyaan yang semua orang itu senang untuk menanyakan ketika menemukan teknologi baru gitu. Setiap kali kita menemukan suatu hal yang bersifatnya teknologi yang sebelumnya kita belum pernah ketemui gitu. Rata-rata hal yang pertama yang kita bayangin adalah apakah ini bisa menggantikan pekerjaan dari orang-orang yang ada di lapangan gitu. Atau misalkan apakah hal ini bisa menjadi game changer atau dia mengubah lapangan pekerjaan segitu besarnya sehingga pada masa nantinya tidak perlu mengimplementasikan orang-orang lagi di lapangan. Nah, sebenarnya kalau menurut aku pribadi, kita melihat teknologi itu bukan berarti sebagai suatu hal yang menggantikan diri kita, tapi teknologi itu adalah sebagai suatu hal yang mendorong diri kita untuk mengambil atau menerima skill-skill baru atau mencari skill-skill baru yang dapat kita jadikan pembeda antara manusia dan teknologi. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya ketika kita lihat secara skala besarnya yang membedakan antara teknologi, entah itu robotik, AI dan sebagainya dengan pekerjaan yang bersifat pekerjaan manusia yang sekarang masih ada. Contoh yang paling simpel adalah ketika kita membahas mengenai apakah tenaga medis akan digantikan dengan AI atau robot. Jawabannya adalah bisa dan mungkin terjadi. Tapi ada satu pertanyaan yang perlu kita cari tahu dulu, kapan itu akan terjadi? Karena bisa jadi itu 5 tahun lagi, bisa jadi itu 10 tahun lagi. Sebenarnya apa yang menjadi faktor utama itu? Ya, faktor utama itu adalah sejauh apa kita mendorong limitasi atau kotak limitasi dari teknologi yang kita sedang cari secara skala dunia gitu. Misalkan ada orang yang bisa menemukan komputer yang lebih cepat dalam memprosesnya gitu, seperti yang disebutkan di hukum Morse, atau misalkan ada orang yang bisa menemukan algoritma atau model matematika yang lebih akurat untuk diimplementasikan di AI. Hal-hal ini akan sangat mengubah landscape atau mengubah dunia dari segi pandang pengaplikasian teknologi untuk menggantikan pekerjaan manusia. Nah, tapi kalau misalnya bicara mengenai pengalaman pribadi kami, seperti saya dan Pak Bang Rolof di sini, kita berdua punya pengalaman yang sama dalam mengimplementasikan AI di pekerjaan kami di sektor industri. Di mana di sektor industri sendiri, AI itu sangat menarik untuk dieksplor di bagian pengecekan quality assurance atau quality control. Simpel apa sih? Sebenarnya adalah bagaimana caranya perusahaan-perusahaan ini memiliki data atau memiliki bukti bahwa quality assurance itu terjadi secara objektif dan terdata secara baik. Jadi bayangkan misalkan dengan adanya AI ini yang merupakan gabungan dari kamera dengan software kecerdasan buatan, dia mengambil foto atau mengambil data yang ada di lapangan, lalu dia menganalisis dan dia bikin report kepada line manager atau production manager secara cepat, gitu, secara ekspres. Sehingga di sini kita bisa lihat yang pertama adalah dengan adanya teknologi ini bisa mengancam sebenarnya, bisa mengancam dari hal-hal yang disebut pekerjaan-pekerjaan yang tidak butuh empati atau tidak butuh ibaratnya sentuhan antara manusia. Sehingga yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana caranya kita memperkaya diri kita, bagaimana caranya kita menemukan aspek-aspek di mana pekerjaan itu bukan lagi pekerjaan yang tidak terancam dari bukan pekerjaan yang terancam dari AI atau teknologi ya, tapi pekerjaan yang tidak terancam dari AI maupun teknologi. Seperti itu. Jadi terima kasih dari ini Tina Silwi udah menjawab, udah menanyakan pada kami, kok menjawabnya. Udah menanyakan dari kami. Nah, satu lagi kali ya? Ya, satu kali. Yang mana tuh? Ya, yang tadi udah dijawab.
Oh, kalau misalkan itu dari Muhammad Rifki, Kak, apakah ada pelatihan kelas gratis untuk membuatnya? Jawabannya adalah ada. Jadi tunggu saja waktu mainnya. Nanti kita akan announce di beberapa waktu ke depannya. Ada beberapa kelas seperti kelas bikin tadi bilik ACDC, kelas dalam menggunakan IoT untuk pasang sensor di ACDC-nya, kelas untuk belajar robotik. Kita punya banyak alat robotik yang kita miliki di sini, dan keuntungannya adalah teman-teman dengan menggunakan robot yang ada di lab kami, teman-teman bisa akses secara remote atau secara jauh dari rumah teman-teman tanpa harus datang ke kantor kami untuk memprogram atau menggunakan robot-robot yang kami punya di sini. Jadi itu hal yang menarik. Training itu gratis semua, nggak ada biaya sedikit pun yang kita pungut. Kita berharap apapun yang kita berikan kepada teman-teman bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman cari cara untuk membantu orang-orang yang ada di lapangan maupun orang-orang di sekitar teman-teman kayak gitu. Atau ya satu pertanyaan lagi lah mungkin yang nah mungkin itu ya. Boleh disebut boleh dibacain pertanyaan dari Mas Yoga Nuriana. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita sebagai masyarakat awam dan tinggal di daerah perkampungan yang susah dengan jangkauan pemerintah bila ada yang terjangkit virus COVID-19? Teknologi atau aplikasi apa yang harus kami miliki supaya saling include pemerintah setempat dan rumah sakit? Karena kampung juga setidaknya harus mengenal teknologi yang mudah digunakan. Silakan. Mungkin kalau bicara mengenai hal ini kayak berkaca dari yang tadi yang produk yang kita sudah sebutin, mungkin kayak hand washing station atau sebagainya mungkin ya. Karena kalau misalkan menurut kami ya dari banyak teknologi yang tadi kita sudah bahas, yang tadi kita sudah sebut, itu ada satu kunci yang sebenarnya kita ingin dorong kepada teman-teman, yaitu adalah ketika kita membangun ini, kita membangun dengan menempatkan simplisitas atau kemudahan di tengah-tengah semua desain kami gitu. Jadi kalau misalkan contohnya kayak hand washing station atau bilik disinfektan, itu sebenarnya hal-hal yang kita mau cari dimanapun pasti ada. Tapi permasalahannya adalah kami memberikan sedikit sentuhan teknologi di sana, di mana ketika contohnya adalah untuk hand washing station, tempat cuci tangan ya. Kita tahu kalau misalkan ternyata coronavirus ini bisa tersebar dari metode aerosol, di mana metode aerosol ini mungkin ketika kita bersin atau ketika kita mengelap keringat dan sebagainya, kita mungkin bisa membawa penyakit ini di tangan kita atau di sekujur badan kita. Sehingga ketika orang-orang ini melakukan pencucian tangan, apakah lebih baik dia memegang gagang dari kerannya duluan, atau kita berikan sentuhan teknologi agar dia tidak perlu memegang gagang tersebut? Maka muncullah ide bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi yang ada di lingkungan kita seperti sensor dan sebagainya itu untuk membuat suatu sistem yang secara dasarnya adalah low cost atau murah dari segi biaya, tetapi juga bisa memberikan pengajaran atau memberikan pelajaran kepada orang-orang yang ada di kampung atau di desa bahwa SOP-nya atau standar prosedurnya harusnya seperti ini, sehingga apa? Sehingga mereka juga bisa mengembangkan dari sana menjadi ide-ide yang baru yang belum sebelumnya ditemukan oleh orang-orang di desa tersebut. Gitu. Itu salah satu contoh mungkin dari hand washing station. Di sisi lain, kalau memang mungkin dari negara sendiri bisa memperluas misalkan jaringan internetnya atau reach internetnya dan sebagainya, kita banyak sekali cara-cara yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang mau di ibu kota maupun di luar kota, seperti misalkan menggunakan real life tracking system, sistem tracking yang biasa kita lihat di Hong Kong atau di Taiwan, yang dimana orang masuk ke suatu negara atau negara di sana, mereka diberikan tracking system yang menunjukkan kepada pemerintah
selama 14 hari mereka itu ada di mana dan mereka itu apakah mengkarantina diri atau tidak. Gitu. Tapi banyak sekali permasalahan yang mungkin bisa muncul ketika kita bicara mengenai teknologi melawan harga biaya. Karena ada teknologi mutakhir, ada biaya, dan belum tentu teknologi yang ada di dunia ini semuanya murah. Dan makanya itu tugas dan peran bagi kita untuk mencari bagaimana caranya kita mendorong biaya itu sekecil mungkin, tapi kita memberikan manfaat semaksimal mungkin. Seperti itu sih teman-teman. Jadi terima kasih Mas Yoga udah menanyakan kepada kita, dan mungkin itu aja kali ya, 5 pertanyaan itu. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, jangan khawatir. Nanti kita akan informasikan. Kita sudah catat, moderator kita di sini sudah catat. Jadi nanti ketika teman-teman sudah selesai di sini, kita akan sharing hasil recordingnya, dan kita akan juga kasih hasil dari jawaban dari pertanyaan yang sebelum dijawab. Gitu. Jadi mungkin itu aja dari saya dan Bang Marolo. Jangan keluar dulu, jangan kemana-mana dulu, karena kita mau ada kuis sebentar aja mengenai materi yang tadi sudah disampaikan. Mungkin dari moderator bisa menjelaskan cara untuk mengikuti kuis tersebut. Baik, terima kasih untuk Bapak Hanif dan Bang Marolop ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kuis. Nah, sesuai janji kita sebelumnya, kita akan melakukan kuis. Nah, kuisnya berhadiah ya. Ya tadi udah disampaikan kan, kuis berhadiah untuk 3 pemenang itu saldo pulsa 50.000 masing-masing ya, Pak? Iya, masing-masing. Masing-masing 50.000. Nah, di sini mungkin beberapa orang sudah tahu ya. Dia ada quizizz.com. Nah, kita sudah memasukkan beberapa pertanyaan dan nanti teman-teman bisa jawab di sini. Nah, saya share linknya terlebih dahulu. Untuk linknya ada di kolom chat atau mungkin bisa masuk ke quizizz.com, kemudian enter game code-nya yaitu 396037. Silahkan untuk yang ingin mengikuti kuisnya bisa langsung memasuki ruangan games-nya. Apa kita ikutan juga? Biar kita menang. Janganlah. Yuk yang mau join di kuis ini, jika kalian mau memenangkan pulsa sebesar 50.000 untuk 3 pemenang utama, kita akan mulai sebentar lagi. Jadi kalau misalkan bisa, ayo segera daftar atau masuk ke joinmyquiz.com. Dengan memasukkan game code 396037. Sudah ada yang join di sini nih, 3 orang. Ya, di sini ada yang join Pak Sabto Raharjo, ada Mas Andrew Hazmi, ada Mas Dery, ada Mas Arya, ada Mbak Kinasi Dwi, ada Mas ditunggu sampai jam 10 lebih 10. Kita tunggu 5 menit lagi biar cepat. Kalau misalkan nggak mau kelewatan, segera masuk ke website joinmyquiz.com dengan memasukkan game code 396037. Linknya akan diposting di bagian chat. Silakan yang males buat masuk lewat browser bisa pencet linknya di chat room. Masuk ke sana, joinmyquiz.com, lalu enter game code 396037, lalu klik start. Kalau misalnya ada start. Kalau nggak ada, diam dulu.
Sudah ada 13 peserta nih. Ayo yang lain masuk. Partisipan tadi berapa? Belum. Sampai 39. Oke, masih 3 menit lagi teman-teman, mohon sabar. Di sini udah cukup banyak, sekitar ya 20 orang udah daftar. 15 sampai 20 orang di sini. Ayo buat teman-teman lainnya yang tertarik untuk memenangkan pulsa sebanyak 50.000 untuk 3 pemenang, bisa langsung ikut kuisnya. Masuk ke link joinmyquiz.com, joinmyquiz.com, atau masuk ke link lewat link chat yang sudah kami share, dan masukkan kode gamenya 396037. Oke, kita udah nambah lagi. Untuk kodenya, aku ulangi lagi, 396037. Bisa dilihat di chat grupnya ya. Atau bisa dilihat di screen juga ada tuh, joinmyquiz.com, 396037. Ya, tinggal 1 menit lagi teman-teman. Bagi yang nggak mau kelewatan bisa ikut di joinmyquiz.com, masukin game code-nya 396037. Lalu kita bersabar karena 10:10 kita akan mulai melakukan game quiz dari webinar hari ini. Untuk pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya nggak susah, hanya seputar hal-hal yang tadi udah kita jelasin, sama sedikit hal-hal yang mungkin ada di logo atau ada di PPT. Kalau misalkan yang merhatikan, pasti bisa jawab. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Oke, ada dihitung mundur. Kita tutup, udah jam 10.10, mari kita mulai kuisnya bersama-sama. Silahkan jawab soalnya. Oke, belum ada yang menjawab pertanyaan pertama. Oh, langsung ada. Di sini ada Andre Hazmi di peringkat pertama. Kinasih Dewi di peringkat kedua. Mustafa peringkat ketiga. Oke, pertanyaan kedua telah dijawab juga. Teman-teman kalau mau lihat scoreboardnya bisa lihat di screen. Gak sempet lah, lagi pada jawab. Oke, peringkat pertama masih, Mustafa langsung naik. Oh, Mas Arya. Mas Arya di peringkat pertama. Wah, sekarang Mas Andre langsung naik lagi peringkat pertama. Ada yang belum jawab? Oh, ada yang belum jawab. Yang merah sama. Mas Arya sekarang peringkat pertama, Mas Yoga peringkat kedua, dan Mas Andre peringkat ketiga. Oh, ada lagi nih. Peringkat pertama, your name. Wah, nggak pakai nama nih.
Iya, bener. Bisa di save kan ya? Apa? Nanti dilihat tadi yang namanya dulu. Bisa. Iya kan ini siapa? Kan nggak tahu siapa yang name. Oke, sebentar lagi hampir selesai. Peringkat pertama Maulana F. Peringkat kedua ada Mustafa. Peringkat ketiga Arya Nikosa. Oh, peringkat ketiga sekarang jadi Septian Azhar. Oke, masih belum selesai. Oh, itu berurusan menang terus, jawabnya benar terus. Ya. Masih belum kelar. Apa? Masih belum kelar atau Satu lagi. Ada yang belum? Bisa aja loncat ke sana. nge-lag? Enggak. Ntar Tadi juga. apa internet kita? Biar. Oh, masih. Naik kan? Oke, peringkat pertama di sini ada Maulana F, kemudian ada Mustafa dan Arya Nikosa. Yang lainnya masih ada yang belum jawab, coba langsung dijawab juga. Kita tunggu sampai 10.15, 1 menit lagi. Ya, 10.15. Belum. Belum ya? Belum. Udah sih, udah. Kamu 15 aja. Tuh, gerak-gerak. Berapa? Ada yang salah lagi. Yang namanya Android juga 100%. Belum. Saya keluar nggak tahu. Ya udah transfernya. Oke, waktunya untuk kuis telah selesai, kuisnya telah selesai. Nah, di sini untuk peringkat pertama yaitu Maulana, kemudian peringkat kedua Mustafa, peringkat ketiga Arya Nikosa. Endgame aja, endgame. Ya apa? Endgame. Udah. Nah, untuk para pemenang di sini bisa langsung menuliskan nomornya pada kolom chat pada Zoom. Silakan. Maulana, Mustafa, dan Arya Nikosa. Selamat untuk ketiga pemenang. Untuk yang lain, terima kasih telah berpartisipasi. Jangan lupa untuk terus mengikuti webinar kami selanjutnya. Karena nanti akan banyak sekali webinar yang akan kita laksanakan. Oke, udah ada nomor teleponnya buat Mas Mustafa, Mas Arya, dan Mas Maulana. Terima kasih banyak sudah mengikuti dan selamat Anda memenangkan masing-masing kuota sebesar 50.000 yang nanti akan kami proses melewati tim kami. Jadi jangan khawatir bahwa hari ini udah selesai, tapi berikut-berikutnya nanti dari tim kami akan menginformasikan lagi banyak webinar yang menarik maupun banyak training session yang menarik. Jadi di sini kita nggak cuma bicara soal berbagi ilmu yang
sifatnya teoritis, tapi kita juga akan kasih ilmu yang lebih aplikatif lagi. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan bagi semua yang sudah ikut di sini, akan kami bagikan sebuah sertifikat yang akan berisi nama kalian dan bisa diterima lewat email paling lambat 1 minggu setelah hari ini. Jadi itu saja yang bisa disampaikan dari saya dan Pak Marolov sebagai panelis untuk teman-teman hari ini. Terima kasih banyak sudah menghadiri webinar ini dan sampai berjumpa kembali. Sampai jumpa. Maulana.